Sesawi Kur Yesu channel yang renungan harian, inspirasi kehidupan, dan portal Media Mana Kristiani. Damai sejahtera beserta kita. Semoga sahabat-sahabatku yang terkasih di dalam Kristus Wakil Muda dan saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, selalu beroleh rahmat sukacita, berkat yang melimpah, perlindungan dari Tuhan dan rahmat kesejahteraan sahabatku. Sahabatku yang terkasih dimanapun Anda berada Wakil Muda, pada kesempatan ini pada hari Senin pekan biasa ke-26 ini sahabatku, kita akan bersama-sama dengarkan firman Tuhan kembali menimba lebih dalam dari Injil Lukas bab 9 ayat 46 sampai dengan 50. Mari sahabatku yang terkasih di dalam Kristus Wakil Muda dan saudara-saudaraku semuanya, kita siapkan hati kita satukan hati kita dan pikiran kita, supaya dengan hikmat sukacita kita boleh dan mau terima firman Tuhan sahabatku. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, timbullah pertengkaran di antara murid-murid Yesus tentang siapakah yang terbesar di antara mereka. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, karena itu ia mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di sampingnya dan berkata kepada mereka, "Barang siapa menyambut anak ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Karena yang terkecil di antara kamu sekalian, dialah yang terbesar." Yohanes berkata, "Guru, kami lihat seorang mengusir setan demi namamu, lalu kami cegah orang itu karena ia bukan pengikut kita." Yesus berkata kepadanya, "Jangan kamu cegah, sebab barang siapa tidak melawan kamu, ia ada di pihak kamu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabatku yang terkasih dimanapun Anda berada, Wakil Muda dan sahabat-sahabatku semuanya, mari kita lihat kembali penggalan firman Tuhan di atas tadi sahabatku. Karena yang terkecil di antara kamu sekalian, dialah yang terbesar. Sahabatku yang terkasih, Yesus mengambil seorang anak kecil untuk meleraikan pertengkaran yang sedang terjadi di antara para murid loh sahabatku. Mereka bertengkar karena hal sederhana sahabatku, yaitu tentang mengenai siapakah yang terbesar di antara mereka. Sahabatku yang terkasih, mengapa Yesus mengambil seorang anak kecil? Menjadi pertanyaan sahabatku. Sungguh Yesus ingin menunjukkan bahwa yang terkecil di antara kamu sekalian, dialah yang terbesar. Sahabatku yang terkasih, tentu yang dimaksud Yesus bukan fisiknya yang kecil sahabatku, melainkan menjadi pribadi seperti anak kecil, yang apa adanya. Sahabatku, ia mau terbuka dan jujur di hadapan orang yang selalu ada bersamanya. Sungguh sahabatku, mari kita lihat anak-anak kecil. Sahabatku yang terkasih, anak kecil mau terbuka dan jujur di hadapan orang yang selalu ada bersamanya sahabatku, yaitu keluarganya. Sahabatku yang terkasih, anak kecil tentu tidak bisa mengandalkan dirinya sendiri loh dalam situasi apapun, tetapi ia selalu mengandalkan ayah dan ibunya. Sahabatku, inilah yang sungguh diinginkan Yesus untuk menjadi yang terkecil sahabatku, yaitu menjadi pribadi yang apa adanya di hadapan Allah. Kita sungguh diajak untuk terbuka dan jujur tentang apa yang kita alami saat ini sahabatku. Entah itu senang, entah itu sedih, entah itu susah, entah itu putus asa, entah itu gembira, atau dalam kondisi kita bersyukur sahabatku di hadapan Allah dalam doa-doa kita sahabatku. Sahabatku yang terkasih, dalam kondisi kita apapun itu,
kita senantiasa diajak untuk mengandalkan Tuhan, sahabatku, karena Dia adalah sumber kehidupan kita. Maka menjadi pertanyaan, sahabatku, sebagai refleksi kita pada kesempatan ini, sudahkah kita bersikap apa adanya di hadapan Allah dan selalu mengandalkannya? Jawabannya ada di dalam hati Sobat Kula Muda dan saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus semuanya. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria dan Santo Yosef, untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Sahabatku yang terkasih, mari kita tutup renungan singkat ini, kita satukan dengan doa. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, ajarilah kami seperti anak kecil yang mau bersikap apa adanya di hadapan-Mu dan senantiasa mengandalkan Engkau Tuhan. Pakailah hidup kami menjadi sarana firman-Mu yang hidup, dan hidup kami semakin menjadi berkat bagi banyak orang. Biarlah yang terjadi dalam hidup kami, ya Tuhan, terjadi seturut kehendak-Mu. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria dan Santo Yosef, untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabatku yang terkasih dimanapun Anda berada, Sobat Kula Muda, terima kasih banyak sahabatku, kita sudah bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, menimba, kita berefleksi sahabatku pada kesempatan ini. Mari sahabatku yang terkasih, kita menjadi pribadi-pribadi yang apa adanya di hadapan Allah. Selalu jujur dan terbuka sahabatku yang terkasih, dan selalu andalkan Tuhan dalam setiap perjalanan hidup kita. Sebarkan video ini supaya banyak orang semakin terima berkat dan terima rahmat sukacita, banyak orang dipulihkan, banyak orang disembuhkan sahabatku. Hidup kita penuh berkat, hidup kita penuh sukacita, hidup kita penuh kesejahteraan, hidup kita penuh perlindungan, yang gelap diberikan terang, yang buntu diberikan jalan. Sampai jumpa di renungan harian episode selanjutnya. See you later. Bye-bye. Berkah dalam, Tuhan memberkati.